Mantap, nggak ada matinya Mr. Putin duduki Mariupol dan datangi wilayah itu meskipun dikirimi surat ICC. Bebas kemanapun, itulah Presiden Rusia Vladimir Putin yang tidak pernah takut dan tidak ada gentarnya. Bahkan dia dilaporkan berada di Ukraina mengunjungi Mariupol di tengah isu dirinya sedang diburu pengadilan internasional. Sementara itu Ukraina malah ketar-ketir atas aksi Presiden Rusia ini di Mariupol. Bisa jadi hal yang lebih parah akan menimpa negeri pimpinan Zelensky ini. Sementara itu diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan dadakan ke kota Mariupol di wilayah Donetsk, timur Ukraina. Sebagaimana dilaporkan media Rusia pada hari Minggu, Maret 2023, ini merupakan kunjungan pertamanya ke daerah Ukraina yang diduduki Rusia sejak invasi Februari tahun lalu. Putin dilaporkan mengunjungi sebuah keluarga di rumah baru mereka di area perumahan yang dibina militer Rusia di distrik Nevsky, Mariupol dalam kunjungannya. Kepala negara juga menginspeksi garis pantai Mariupol di area Klapiats, gedung teater dan tempat penting lainnya di kota, seperti dilansir Interfax yang mengutip Dinas PES Kremlin. Mariupol ada di wilayah Donetsk, salah satu daerah yang oleh Rusia secara resmi dicaplok pada September lalu, meski menuai kecaman Ukraina dan sekutunya yang menyatakan tindakan tersebut ilegal. Daerah Donetsk, Luhansk, dan sebagian besar daerah industri Donbas di Ukraina diduduki Rusia. Media Rusia mengutip pernyataan Kremlin, menyatakan Putin berangkat ke Mariupol dengan helikopter. Dalam kunjungan itu, Putin mengendarai mobil ke beberapa tempat di kota itu sembari berhenti dan bercakap-cakap dengan warga lokal. Media Rusia juga melaporkan bahwa Putin dalam kunjungannya bertemu petinggi Komando Operasi Militer di Ukraina, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, yang bertanggung jawab atas operasi militer tersebut. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Putin tiba di Crimea pada hari Sabtu untuk memperingati 9 tahun pencaplokan semenanjung tersebut ke Rusia. Kunjungan ke Mariupol yang dilakukan 2 hari setelah Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan sebuah perintah penangkapan terhadapnya, membuat Putin mencapai titik terdekat dari garis depan pertempuran sejak invasi dimulai. ICC menuduh Putin secara pribadi bertanggung jawab atas langkah deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Federasi Rusia selama invasi. Perintah penangkapan Putin oleh ICC merupakan tindakan simbolis yang dapat semakin mengisolasi Presiden Rusia itu. Jatuhnya Mariupol ke tangan Rusia setelah pertempuran panjang dan mematikan adalah kemenangan besar Rusia pertama setelah gagal merebut Kiev pada fase awal perang dan beralih memfokuskan serangan ke bagian tenggara Ukraina. Rentetan rudal Rusia terus hujani wilayah yang ditinggali militer Ukraina. Sirine meraung-raung, Zelensky biarkan warganya terperangkap. Sirine terus meraung-raung di seluruh kota di Ukraina setelah Rusia menembakkan rudalnya dengan sangat hati-hati yang menargetkan para musuh. Namun Presiden Ukraina tidak melakukan evakuasi yang tepat pada sipilnya sehingga membiarkan mereka menjadi target militer. Kini Zelensky tengah diincar banyak warganya karena telah mengorbankan rakyatnya sendiri demi ambisinya, bahkan sampai melawan si raksasa Rusia. Sementara itu, rentetan serangan rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota negara itu Kiev, pelabuhan Odessa dan kota timur laut Kharkiv. Serangan ini memicu sirine serangan udara meraung-raung di seluruh negeri. Di Kiev, wali kota Vitali Klitschko mengatakan 2 orang terluka setelah ledakan di distrik kota Satosinski dan Holisivsky. Menurutnya, pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev. Di timur Ukraina, 15 rudal menghantam kota Kharkiv dan daerah sekitarnya, termasuk menghantam bangunan tempat tinggal. Demikian disampaikan
gubernur setempat oleh Sinev Hubov. Objek infrastruktur kritis lagi-lagi menjadi bidikan, katanya dalam posting Telegram. Seperti dikutip Reuters, Wali Kota Kharkiv, Igor Terkov melaporkan di Telegram bahwa ada masalah listrik di beberapa bagian kota di wilayah Odessa. Gubernur Maxim Marzenko mengatakan di Telegram bahwa serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan sehingga memutus aliran listrik. Menurutnya, unit anti pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru kemungkinan akan menyusul. Dia mendesak warga untuk tetap tinggal di tempat pelindungan. Lebih banyak ledakan dilaporkan terjadi di kota utara Chernihiv dan wilayah barat Lviv, serta di kota Dnipro, Luhansk, dan Rivne. Media Ukraina juga melaporkan ledakan di wilayah barat Ivano-Frankivsk dan Ternopil. Sementara itu, perusahaan energi negara Ukraina, Energoatom, mengatakan serangan rudal menyebabkan pembangkit nuklir Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia kehilangan pasokan tenaga listrik. Hubungan terakhir antara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduga dan sistem tenaga Ukraina terputus, katanya dalam sebuah pernyataan. Energoatom mengatakan bahwa reaktor kelima dan keenam telah dimatikan dan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik dipasok oleh 18 generator diesel yang memiliki cukup bahan bakar selama 10 hari. Pemadaman listrik darurat preventif diterapkan di wilayah Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, dan Odessa, kata pemasok tek. Kereta api Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik di area tertentu. Operasional 5 kereta ditangguhkan lebih dari 1 jam, 10 kereta ditangguhkan lebih dari 30 menit. Rusia telah menyerang Ukraina dengan gelombang serangan rudal sejak Oktober lalu. Awalnya, rentetan serangan yang menargetkan infrastruktur energi negara itu terjadi setiap minggu, menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan, tapi menjadi semakin menyebar seiring berjalannya waktu. Dengan komentator berspekulasi bahwa Moskow mungkin sedang menghemat amunisi.